sejahtera, dan salam sehat. Nah, pada hari ini kita masuk pada pelajaran IPA di kelas 8. Materi kita adalah tentang bunyi. Pernahkah kamu mendengar suara klakson mobil? Atau suara orang bernyanyi? Atau suara kicauan burung? Itu adalah salah satu contoh bunyi. Apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kamu dapat memahami pengertian bunyi. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi karakteristik gelombang bunyi. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan mekanisme mendengar pada manusia dan juga pada hewan. Nah, untuk memahami materi ini, mari kita perhatikan slide yang akan Ibu sampaikan. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Coba kamu petik gitar sambil berbunyi. Saat senar bergetar, ada bunyi. Saat diam, tidak ada bunyi. Nah, ketika bunyi lonceng digetarkan, bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi terdengar apabila yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada medium perantara, dan yang ketiga ada alat penerima atau pendengar. Nah, kita masuk pada frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibagi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk yang pertama, infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contohnya jangkrik dan anjing. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz, dan bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Contohnya kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Anjing mampu menangkap bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anjing terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini makanya anjing dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Kelelawar menggunakan indera pendengarnya untuk melihat. Kelelawar mendengar bunyi pantul untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Nah, kita masuk pada karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi dibagi 5. Yang pertama, tinggi rendah atau kuat lemah bunyi. Yang kedua, nada. Yang ketiga, warna atau kualitas bunyi. Yang keempat, resonansi. Dan yang kelima, pemantulan bunyi. Tinggi rendah atau kuat lemah bunyi atau suara itu ditentukan oleh amplitudonya. Yang kedua, nada. Kamu tentu lebih nyaman ketika mendengarkan bunyi musik dibandingkan dengan bunyi ramainya orang di pasar. Mengapa? Bunyi musik memiliki frekuensi getaran yang teratur yang disebut dengan nada. Dan bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur, itulah yang disebut dengan desah. Yang ketiga, warna atau kualitas bunyi. Pada saat bermain musik, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar atau piano karena mengeluarkan suara yang khas. Yang keempat, resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda yang lain yang memiliki frekuensi yang sama. Resonansi dapat terjadi pada kolom udara. Kita masuk pada
pemantulan bunyi. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apabila kita berbicara dalam ruangan kecil, suara yang didengar akan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruang terbuka atau di lapangan. Yang kedua, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Yang ketiga, gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Nah, kita masuk pada mekanisme proses mendengar pada manusia. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 lubang kecil, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah seafood. Koklea berisi cairan limpa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limpa dalam ruangan koklea. Di bagian inilah terdapat organ konti. Organ konti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka, dan inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditor ke otak. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem sonar dan pemanfaatannya. Sistem sonar itu adalah metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, kedalaman benda-benda yang biasa dipakai di kapal atau hewan tertentu seperti lumba-lumba dan kelelawar. Kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar sehingga mampu menentukan lokasi yang disebut dengan ekolokasi. Nah, sistem sonar pada lumba-lumba yaitu lumba-lumba memiliki jendela akustik di mana lumba-lumba memiliki kantong udara tepat di bawah lubang yang di atas kepalanya. Dari bagian inilah informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pemantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda dari mereka, ukuran dan pergerakannya. Nah, bagaimanakah pemanfaatan gelombang ultrasonik pada kehidupan manusia? Yang pertama adalah dengan ultrasonografi atau USG yang digunakan untuk mengamati janin dalam kandungan. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia seperti mendeteksi adanya kista pada ovarium. Yang ketiga, gelombang ultrasonik digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Nah, kita lihat penerapannya, yaitu dengan menggunakan data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut, kita dapat menghitung jarak kedalaman laut dengan persamaan S sama dengan V dikali T per 2, di mana S itu adalah kedalaman lautan, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T waktu tiba gelombang ultrasonik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kamu pahami dan dapat bermanfaat bagi kamu. Salam sehat.